Tanggal 20 Mei 2021 mungkin menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Ray De La Cruz, seorang penggembala sapi di Bagong Pagasa, Quezon City, Filipina. Sekitaran pukul 1 siang, dia mencium aroma menyengat. Awalnya, dia mengira itu bau dari hewan ternaknya yang mati. Karena penasaran, Ray mencari tahu dari mana sumber bau tersebut berasal. Tidak lama kemudian, Ray terkejut mendapati jasad manusia. Dari TKP, polisi menemukan luka dari benda tumpul di kepala, di wajah, serta ada sebatang kayu yang masih menancap di organ korban. Tidak ada tanda pengenal yang ditemukan, hanya ada tato bergambar diamond, tulisan inseng, serta bunga mawar di tubuh korban. Barang yang ditemukan di sekitar jasad itu hanyalah baju, celana, serta dalaman. Saat investigasi berlangsung, di tengah keramaian warga yang menonton, ada seorang pria yang mengaku mengenal korban sebagai Nori Bitria atau Ebeng Mayor. Aneh, polisi bahkan belum bisa mengenali identitas korban, tapi pria ini sudah bisa mengenalinya. Setelah polisi menanyai pria tersebut dari mana dia tahu, pria itu hanya menjawab dari desas-desus omongan warga sekitar. Polisi yang menginterogasi pria itu mengaku bernama Dugong. Petugas polisi bernama Jeremy Mendes segera melapor ke atasannya tentang adanya pria misterius ini. Dan sosok Dugong pun tiba-tiba menghilang. Setelahnya, polisi mencoba langkah awal dengan memposting foto temuan itu di sosial media agar mendapatkan lebih banyak petunjuk. Di sisi lain, Ebeng sendiri dikenal sebagai TikToker dengan 70.000 follower yang hidup mandiri di Pampanga bersama kekasih sesama jenisnya. Dari hasil menjadi konten kreator dancernya, Ebeng bisa membantu perekonomian keluarga. Hingga suatu hari, Ebeng bertengkar dengan pacarnya hingga memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Beberapa hari selanjutnya, Ebeng berpamitan pada sang ibu untuk pergi minum-minum bersama temannya. Hingga larut malam, ibunya tidak menaruh curiga sama sekali. Baru keesokan harinya hingga siang hari, Ebeng belum juga pulang dan tidak bisa dihubungi. Ibunya mulai cemas. Dia pun menanyai anggota keluarganya yang lain satu persatu, tapi tidak ada yang tahu dengan siapa Ebeng pergi. Mereka juga masih belum bisa melaporkan karena belum 2 kali 24 jam Ebeng menghilang. Setelah 2 kali 24 jam berlalu, ibunya memberi laporan polisi. Keesokan harinya, adik Ebeng yang bernama Jeremy menemukan postingan polisi di FB tentang penemuan jasad wanita bertato tanpa identitas di Sitio Bakal, pinggiran kota Pampanga. Jeremy pun mencari tahu ke kantor polisi dan memastikan siapa korban tersebut. Seketika, Jeremy terperanjat dan menangis sejadi-jadinya karena dia mengenali dari tato di tubuh korban yang identik dengan milik kakaknya. Sang ibu pun menjadi sangat syok dengan kenyataan ini. Tak disangka, beberapa hari lalu adalah hari terakhir dia melihat putrinya. Polisi pun mulai bergerak mencari lagi si Dugong yang menghilang. Tidak lama kemudian, polisi berhasil menemukan tempat persembunyian Dugong dan menciduknya ke kantor polisi karena sementara dia adalah saksi kunci kematian Ebeng. Malam harinya, Dugong diinterogasi mengenai bagaimana dia bisa mengenali bahwa jasad itu adalah Ebeng Mayor. Dia menjawab dengan tidak konsisten. Awalnya tahu dari warga, kemudian beralih tahu dari sosial media. Sikap Dugong pun juga sangat gugup dan mencurigakan. Setelahnya, keluarga Ebeng datang ke kantor polisi, dan orang tua Ebeng mengenali Dugong sebagai teman masa kecil Ebeng.
Dari sini, Dugong pun sulit untuk berkelit, hingga akhirnya terpaksa mengaku bahwa dia terlibat dalam kasus meninggalnya Ebeng. Tapi Dugong meyakinkan jika dia tidak sengaja melakukan perbuatan itu. Dia menjelaskan yang terjadi pada malam itu adalah dia, Ebeng, dan temannya yang bernama Crystal sedang nongkrong sambil minum-minum. Hingga sekitaran pukul 1 malam, Crystal ingin pulang karena harus bekerja keesokan harinya. Ebeng yang merasa masih galau meminta bubuk putih pada Dugong. Lalu Dugong mengajak Ebeng menemui temannya yang merupakan residivis narkoboy bernama Joel dan Richard. Keduanya juga dikenal sebagai seorang gangster. Dugong adalah langganan tetap dari bandar ini, jadi dia diterima seperti biasa. Dugong mendapatkan barang gratis kali ini. Ebeng hanya menunggu di luar karena merasa tidak nyaman, sementara si Dugong asik nge-fly. Di tengah pembicaraan dengan Richard dan Joel, Dugong menyatakan bahwa Ebeng sebenarnya adalah perempuan. Sontak, Joel sangat marah dan tiba-tiba memukuli Ebeng. Dugong berusaha menghentikan, tapi diancam dengan senpi agar dia tidak ikut campur. Joel meminta Dugong untuk bersama-sama pergi ke Setio Bakal, hutan terpencil di sekitar situ. Saat akan membawa Ebeng, HP Ebeng berbunyi, dan ada pesan dari Crystal yang menanyakan keberadaan mereka semua. Dugong membalas pesan tersebut dan mengatakan kalau dia sudah di rumah dan akan tidur agar Crystal tidak curiga. Setelah itu mereka pergi ke tempat terpencil tersebut. Ebeng kembali dipukuli oleh Joel dan Richard. Sempat sadarkan diri, Ebeng meminta bantuan Dugong, tapi Dugong yang dibawa ancaman hanya bisa menjauh dan tidak mau ikut campur. Tidak sampai di situ saja, Joel dan Richard menggagahi Ebeng. Setelahnya, mereka meminta Dugong membawakan batu besar dan memukulkan kepala Ebeng. Karena tidak tega, Dugong hanya memukuli Ebeng dengan pelan. Joel menjadi marah dan merebut batu itu dan memukulkan kembali dengan keras ke kepala Ebeng. Dalam keadaan sekarat, mereka meminta Dugong untuk ikut menggagahi Ebeng. Karena Dugong dalam ancaman dan teringat dengan anaknya yang masih bayi, dia terpaksa menuruti keinginan Joel dan Richard. Walaupun sambil menangis karena tidak tega melihat keadaan Ebeng yang sudah hampir mati. Kunci mobil Dugong pun disembunyikan agar Dugong tetap di situ sampai mereka mengakhiri aksinya. Puncaknya, Joel dan Richard menancapkan ranting pohon ke bagian organ yang membuat Ebeng benar-benar kehilangan nyawanya. Melihat Ebeng yang telah meninggal dunia, mereka semua panik dan membawa Ebeng untuk masuk ke lokasi yang lebih dalam dari hutan itu, serta menutupi tubuhnya dengan dedaunan. Total ada selama 2 jam, Ebeng mengalami siksaan yang sangat menyakitkan. Dia kehilangan ponsel, kalung emas, serta jam tangan. Setelah kejadian itu, Dugong yang merasa cemas memutuskan untuk memberitahu polisi identitas korban yang ditemukan. Dan polisi menangkap Joel serta Richard sehari setelah menetapkan Dugong sebagai tersangka. Dan plot twistnya, ternyata dalang semua ini adalah Dugong sendiri yang ingin merampok Ebeng. Hal itu terbukti dari ketiga ponsel mereka yang diamankan polisi. Dari percakapan mereka di handphone, Dugong membawakan korban pada Richard dan Joel. Meski niat awalnya hanya merampok, Joel dan Richard yang marah setelah mengetahui gender asli Ebeng yang seorang perempuan tomboy menjadikan mereka kalap awalnya dan hanya merampok hingga mengakhiri hidup Ebeng. Dugong sendiri menjadi tega melakukan ini karena kepepet hutang narko pada Joel dan Richard. Walaupun hasil dari rampokan mereka tidak seberapa. Dengan tidak adanya bukti pemakaian narko di tubuh Ebeng menjadikan alasan bahwa Ebenglah yang meminta barang haram itu
menjadi mentah dan hanya akal-akalan dukung saja. Meski kejahatan mereka sangat mengerikan, ketiganya hanya divonis 10 tahun untuk dugong, sedang Richard dan Joel mendapatkan ganjaran 21 tahun penjara serta denda 91 juta rupiah. Publik pun geram yang merasa vonis tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum pelangi di negara Filipina. Mereka menuntut diperkuatnya perlindungan terhadap kekerasan yang terjadi pada kelompok marginal ini. Pemerintah pun akhirnya membuat undang-undang anti-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan gender. Tapi kembali mendapatkan tantangan dari pemuka agama, hingga membuat UU tersebut hanya wacana kosong saja.